Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sudah merakit alat potong tulang sapi itu udah puluhan tahun yang lalu dengan menggunakan mesin potong yang berbeda-beda, baik itu Hitachi, kemudian NLG, ada modern, dan sekarang saya mau pakai Bosch. Nah, khusus Bosch ini akan saya pakai menggunakan piringan gergaji juga mau pakai Bosch. Nah, ternyata apapun itu mereknya, meskipun gergaji dan mesinnya itu satu merek, ternyata tetap harus dirubah pada dudukan, pengganjal, ring, gergajinya. Nah, gimana caranya? Lihat aja video saya. Teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya. Ini saya mau merakit lagi ya mesin pemotong tulang. Cuman ini dipakai memakai merek Bosch mesinnya, sekaligus dengan satu set dengan gergajinya serinya ini. Nah, apakah dengan gergaji dan ini dengan mesinnya yang Bosch itu apakah PNP, apakah harus memberi sedikit tambahan supaya tidak berbahaya ketika dipakai untuk memotong tulang. Nah, ini sebentar lagi kan saya lepas nih, ini kan masih baru saya buka dari dus, baru sama sekali. Nah, ini nanti akan saya buka ini ya, tutupnya ini karena nanti kan mengganggu ya. Ini mau saya lepas, cuman ini agak sulit karena bautnya kalau dibuka rusak di sini ya. Karena ini merupakan satu baut sekali pasang. Kalau dibuka nanti rusak dan biasanya ini dol, harus dipotong pakai gerinda. Nah, yang kedua nanti ini tanggamnya juga dilepas. Ini kalau kalau ini di lepas begini, oke, ini kelihatan seperti ini. Jadi nanti ini yang tanggamnya dilepas. Kemudian jangan lupa, karena saya lah yang pada saat pertama kali membuat mesin seperti ini, jadi saya sangat memperhatikan faktor keselamatan. Nanti harus dikasih dengan pemegang tulang di sini. Nah, ini segera saya eksekusi aja. Nanti hasilnya seperti apa kita lihat di video selanjutnya. Nah, ini sudah saya lepas ya kerodongnya ini, karena ini sudah tidak berfungsi nanti. Dan juga ini tanggamnya ini sudah saya lepas. Nah, ini jangan lupa nih ya, kalau memasang atau merakit alat untuk pemotong tulang tuh harus dikasih pemegang tulang. Ini penting sekali karena nanti ini faktor keselamatan ya, bisa meloncat nanti tulangnya kalau tidak memakai pemegang ini. Nah, kemudian ini hanya salah saja di sini ya, dilas pakai plat tipis ini 4 mili tebalannya. Nah, ini terus ini mau saya lihatkan gergajinya. Nah, ini kalau dibuka untuk merek Bosch ini ada tiga ring ya. Dia dibekali dengan 3 ring seperti ini. Cuman ini tidak hanya terpakai satu, karena yang lain ternyata lubangnya berbeda, jadi tidak bisa dipakai. Ini hanya satu yang bisa dipakai, yang paling besar dan tipis ya, yang diameter 25 nih ini. Nah, kemudian ini memang untuk merek Bosch, karena ini harganya lumayan ya dibandingkan dengan merek yang lain. Itu memang memiliki spesifikasi teknik tertentu ya. Ini terus terang aja, saya baru pertama kali merakit ini ya, memakai merek Bosch. Cuman dari ikatan kelasnya ini kayaknya lebih bagus ya dengan merek yang lain ya. Cuman ketahanannya yang memang perlu diuji. Cuman ini harganya lumayan mahal dibanding merek lain, dan juga unitnya ini mesinnya juga berbeda. Nah, ini akan saya pasang. Gimana nanti, apakah perlu perombakan tertentu supaya tidak terjadi gerakan kiri kanan atau gerakan aksial. Oke. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah saya kasih ring satu ya, ring bawaannya dari ini. Ternyata ini tidak bisa tidak bisa berada di tempat yang tidak bergerak, atau ini
masih bisa goyang ke kiri kanan. Ini bahaya sekali ketika dipakai. Dia bisa lepas atau juga goyang ke kiri kanan seperti ini. Jadi meskipun dari toko atau dari pabrik ataupun dari tadi kemasannya ada satu yang bisa dipakai, ini tetap harus ditambah. Ini pengalaman saya sudah hampir 16-17 tahun yang mana membuat alat seperti ini. Ini harus ditambah ring lagi, spacer. Nah, berapa? Sebentar, saya ambilkan ya. Nah, untuk Boss yang merek Boss ini, supaya dia tidak ada goyangan ke kiri ke kanan ketika dipakai, maka dia harus menambah 2 spacer lagi. Jadi ini harus ada 6 mili. Karena ini ketika dipasang pada satu aja, itu dia masuk ke rumah pengancing di sini. Jadi dia tidak posisi dari dari gergaji tidak masuk pas di sini, tapi ini baru rata dengan sini, karena ini kan bentuknya seperti ini, berlubang seperti ini. Bukan berlubang tapi agak turun ya. Jadi dia tidak akan kena gergajinya. Nah, sekarang kalau ini saya tambah 2 lagi, sehingga ringnya itu kira-kira 6 mili. Nah, ini dia sudah mulai muncul keluar seperti ini. Nah, ini kalau dipasang, nah ini yang saya maksudkan. Jadi ketika mau masang apapun mereknya, gergaji dan mesin tuh, ini harus ring ini, spacer ini berada pada titik sama persis rata dengan gergajinya. Ini kan kelihatan sekali ya, rata. Nah, dengan seperti ini pasti tidak akan terjadi gaya aksial atau gaya oleng ya. Nah, ini akan saya buktikan dengan saya skrup ya. Nah, ini udah saya pasang tadi 3, jadi ada 6 mili ya. Nah, itu pengganjal itu kalau tidak ada beli, harus membuat di tukang bubut ya. Membawa contohnya tadi, kemudian dibubutkan sama persis dengan lubangnya yang asli tadi yang dibawakan. Nah, ini ketika sudah dipasang, ini lurus sekali ya. Ya, tidak akan terjadi gaya aksial. Kemudian ini juga posisi dari gergaji kelihatan sekali. Dia ada di tengah persis ini, landasan ini. Nanti kalau akan saya hidupkan, nah hati-hati ya. Kalau menghidupkan gergaji ini posisi harus turunkan dulu ya, karena berisiko ya kalau ada apa-apa kena muka nanti. Nah, ini mulus sekali, jadi dia tidak lurus, tidak terjadi gerakan aksial. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi meskipun ya kita beli mesin merek Boss, kemudian gergajinya merek Boss, ternyata juga harus dirubah sedikit atau ditambah sedikit ganjalnya agar tidak terjadi gaya aksial. Artinya tidak langsung PNP, harus tetap ditambah atau dimodif sedikit untuk membuat kita sebagai pengguna tidak celaka. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.